Geng Sambo gagal culik orang tua Baradae, ternyata pasukan elit Loreng turun tangan. Faktor pacarnya, kan dia kan telepon pacarnya dulu, suruh bicara apa adanya kan, sehingga Dan orang tua kabarnya? orang tua sudah nyuruh dia kan, orang tuanya kan mau diambil Sambo tuh, buru-buru diselamatkan. Mau diambil Sambo? Iya kan, disuruh ke Jakarta, grupnya Sambo mau rangkul orang tuanya. Oh, grupnya Sambo ada katakan itu? Iya. Anda punya data soal itu? Kan Eliezer ngomong. Gimana? Eliezer ngomong, Bang, itu orang tua saya di Jakarta karena permintaan Pak grupnya Sambo supaya bawa ke Jakarta, nanti Sambo mau ngambil, mau dilindungi sama grupnya Sambo. Orang tuanya Eliezer ini dibawa ke Jakarta, waktu itu Eliezer masih lepas. Nah, Eliezer kemudian berpikir jangan-jangan mau dijebak nih orang tua saya. Akhirnya dia kontak sama Brimob, nah kesatuannya, supaya tolong selamatkanlah si orang tua saya ini. Akhirnya sama Brimob dibawalah ke kos-kosan, dijaga oleh Brimob. Pastinya klien saya sudah menyampaikan semuanya dalam BAP ya, proses, dan sudah terbuka menyampaikan detail bagaimana kejadian. Itu nanya. Dia masih goyang tuh. Jangan ikuti skenario, ikuti yang sebenarnya saja. Itu orang tua Orang tua sampaikan. ngomong begitu ke Eliezer kan. Pacarnya juga kemudian menyampaikan. Kemudian ketika telepon pacarnya kan ngobrol panjang mereka. Pacarnya sih bilang ya udah ngomong apa adanya ke Bang Oli. Kalau keterangan dari klien kami konsisten sudah menyampaikan semuanya bahwa dia tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan, kemudian juga pun menyampaikan bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan, kemudian dibawa perintah ini ya, dibawa perintah artinya dibawa kendali. Mantan pengacara Baradae Dioli Payumara menceritakan bagaimana situasi kebatinan kliennya saat itu, saat tahu orang tuanya akan dijemput geng Verdi Sambo. Namun ketika tahu pasukan elit Loreng turun tangan, Baradae mulai yakin jika dirinya ada di pihak yang benar. Awalnya Dioli Payumara mengisahkan bagaimana Baradae mendapat petuah dari orang tuanya. Baradae diminta untuk berkata sejujur-jujurnya atas peristiwa berdarah yang mengakibatkan nyawa Brigadir J melayang. Dioli Payumara mengungkapkan Baradae terus diyakinkan untuk berkata jujur terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kemudian keluarga Baradae ini kan mungkin bicara via telepon, jangan ikuti skenario Verdi Sambo. Ikuti yang sebenarnya saja, itu orang tuanya ngomong seperti itu, kata Diolipa. Meski begitu, Baradae rupanya belum mantap untuk kembali ke jalur yang benar. Saat itu Dioli Payumara mengatakan Baradae meminta untuk disambungkan pada pacarnya. Baradae kemudian menghubungi kekasihnya menggunakan ponsel milik anggota Brimob. Di sana kekasihnya meminta hal yang sama seperti perkataan orang tuanya. Dari sana, kata Dioli Payumara, Baradae mantap jika semua mendukungnya. Baradae telepon ke pacarnya, ngobrol panjang mereka. Pacarnya si bilang ya sudah ngomong apa adanya ke Bang Olive atau Diolipa, ujarnya. Setelah Baradae mantap dengan pendiriannya, dia langsung meminta secari kertas. Di sana Baradae menuliskan semua yang terjadi berdasarkan apa yang dia rasakan, alami, lihat, dan dia dengar. Dioli Payumara mengatakan petuah orang tua dan kekasih Baradae inilah yang membuat mantan kliennya membongkar skenario jahat Verdi Sambo soal baku tembak dan pelecehan seksual di Duren 3, Jakarta Selatan. Pengakuan awal dari Baradae adalah sesuai dengan skenario yang dibuat Verdi Sambo, yakni baku tembak. Saat itu dikisahkan Baradae berada di posisi atas sementara Brigadir J di bawah. Baradae mengaku melihat Brigadir J panik usai istri Verdi Sambo berteriak dan mengaku diperkosa. Akan tetapi skenario itu sudah dipatahkan. Baradae berkata sebenarnya jika yang terjadi adalah Brigadir J dieksekusi mati atas perintah Verdi Sambo. Kesamaan cerita Kamarudin dan Dioli Payumara, rupanya pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, ia pernah mengatakan jika diduga orang tua Baradae sudah dikuasai pasukan tertentu, terbukti benar. Saat itu Kamarudin Simanjuntak berbicara di acara televisi jika dirinya meminta orang tua Baradae untuk diperiksa terkait dugaan ada uang masuk ke Baradae. Akan tetapi dia justru mendapat informasi jika orang tua Baradae sudah tidak ada di kampung, melainkan diduga diamankan di Makobrimob. Terkait keberadaan orang tua Baradae sudah diamankan di Makobrimob, saat ini justru diungkap Dioli Payumara. Ex pengacara Baradae Dioli Payumara mengatakan hal itu dilakukan untuk melindungi dari kejaran geng Verdi Sambo. Dioli Payumara mengatakan orang tua mantan kliennya yakni Baradae sempat diminta oleh geng dari Verdi Sambo untuk datang ke Jakarta. Baradae mengatakan langsung tentang hal itu pada Dioli Payumara saat masih menjadi pengacaranya. Ketika itu geng Verdi Sambo mengatakan akan menjemput untuk melindungi orang tua Baradae, akan dilindungi oleh grup Verdi Sambo.
Pernyataan Dioli Payumara diungkap langsung melalui acara TV Berita Selasa 6 September 2022. Orang tua beradik diminta ke Jakarta, katanya grupnya Sambo mau rangkul orang tuanya, kata Dioli Payumara. Setelah itu terjadi, beradik langsung menghubungi Dioli Payumara untuk meminta bantuannya. Eliezer atau beradik ngomong, "Bang, Dioli Pa, itu orang tua saya sudah di Jakarta karena permintaan grupnya Sambo." Orang tua Baradae atau Barada Eliezer mau dilindungi grupnya Sambo, kata Dioli Payumara menirukan pembicaraan Barada Eliezer. Dioli Payumara menduga-duga jika pengamanan orang tua Baradae ini agar situasi, cerita, atau skenario tidak berubah.